A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Shad, surah ke-38. Surah ini jumlah ayatnya 88. Diturunkan sebelum Nabi hijrah di kota Mekah. Makanya bagian daripada surah Makkiyatun, surah Makkiyah. Jadi ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Walaupun turun di Madinah bisa jadi. Jadi pengertian kalau dulu kan, kalau di awal-awal belajar di sekolah, Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah, belum tentu, Pak. Sebab ada surah Makkiyah diturunkan di Madinah. Makanya pengertian ulumul Quran, ilmu tafsir diantaranya adalah Makkiyah itu turun sebelum Nabi hijrah, walaupun turunnya di Madinah. Madaniyah turun setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya bisa jadi di Mekah. Nah, itu bedanya. Ini tentang Makkiyah dan Madaniyah. Shad. Nah, untuk memahami Shad ini termasuk di dalam mutasyabihat. Ulama-ulama menjelaskan, ulama tafsir, ulama salaf, wallahu a'lam bi muradih, wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah yang tahu makna dari dibalik makna Shad. Sama seperti huruf-huruf hijaiyah di awal Al-Qur'an. Alif lam mim, alif lam ra, nun, shad, qaf, ha, ya, ain, shad. Itu surah-surah yang diawali dengan huruf hijaiyah, ya. Penjelasannya adalah wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Itu yang lebih aman, hanya Allah yang tahu. Walaupun memang ada ulama yang mencoba menggali, tapi kesulitan karena memang hanya Allah yang tahu. Ya, ada juga yang mencoba menafsirkan, tapi itu bagian dari tafsir. Selama tafsirnya sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh sahabat, ya artinya sanadnya jelas. Jadi kalau keilmuan seseorang itu sanadnya jelas, ya kan? Kalau sanadnya jelas berarti kita tahu ilmunya ke sini gitu, arahnya ke sini, ya kan? Orang ahli tafsir ini tahu nih arahnya kemana. Nah, itu kayak begitu, ya. Nah, makanya Shad itu wallahu alam lebih aman. Wal Qur'an zikr, demi Al-Qur'an yang memuat az-zikra. Nah, ini zikr itu makanya majlis az-zikra, majlis peringatan, majlis penjelasan. Jadi zikr itu salah satu di antara nama Al-Qur'an, az-zikra, zikir, ya. Nah, jadi Quran ini adalah mengandung peringatan yang sangat bermanfaat bagi semua manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Jadi Allah sampai menggunakan kalimat qasam. Apa itu qasam? Sumpah demi Al-Qur'an. Nah, itu kenapa? Karena saking hebat Al-Qur'an ini. Kalau Allah bersumpah ya tentang sesuatu, berarti sesuatu itu memiliki keistimewaan. Wadduha, ya kan? Wasamsi wadduhaha, wal asri, wal qamari, ya kan? Demi waktu duha, demi matahari, demi bulan, demi waktu malam. Nah, pasti memiliki keistimewaan. Wal fajri, demi waktu subuh. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Kalau subuh itu waktu yang sangat luar biasa. Nah, diawali dengan kalimat Shad, lalu setelah itu demi Al-Qur'an, ya, yang memiliki penjelasan peringatan untuk manusia di dunia agar bahagia, di akhirat agar bahagia. Dalam tafsir Katsir dijelaskan, ya, ayat ini dijelaskan di surah Al-Anbiya ayat 10. Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Laqad anzalna ilaikum kitaban fi zikrukum. Sesungguhnya yang telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Ya, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Yang Quran itu
Di dalam Quran itu ada kemuliaan. Makanya membacanya berpahala. Memahaminya, menghayatinya, mengamalkannya, ya. Karena Quran itu adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat terhormat. Makanya sampai Allah mengatakan ahlullah, ahlul Quran, ahlullah. Allah itu memiliki keluarga. Siapa itu? Orang yang dekat dengan Al-Quran, ya kan? Bahkan orang yang bisa menghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi keluarganya, 7 turunannya. Nah, dulu waktu Paza itu sebelum di Al-Hikam, itu kan di Indonesia Murojaah, itu Pak Kiai Dr. Deden Makhyaruddin, beliau sampai meminta, coba Paza tunjukkan kepada kiainya, dia minta 7 keturunan ke atas. Terus kita tuh kira-kira sampai ke berapa, Pak? Keturunan kita ke atas sampai berapa? Kayaknya berat juga keturunan 7 sampai 7 mah ya. Ke atas cari keturunan. Misalnya kita anak bin siapa? Bapak kita bin siapa? Bapak kita kakeknya siapa? Bin terus sampai ke paling ujung siapa? Ya kan? Kayak Rasulullah kan begitu tuh. Jelas dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Bawahnya paling Nabi apa? Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, jadi nanti santri kalau Salim juga begitu ya. Ya, harus tahu tuh 7 keturunan ke atas tuh. Siapa bapak kamu, siapa kakek, terus sampai ke atas. Kenapa? Karena itu yang kalau kita hafal Quran bisa berikan syafaat tuh. 7 keturunan, 7 ke atas tuh bisa berikan syafaat. Pertolongan syafaat itu. Ya kan? Karena hafal Quran. Ya mudah-mudahan keturunan kita ada yang hafal Quran. Kayak ahlullah, keluarga Allah. Insyaallah. Balil ladzina kafaru fi izzati wasiqaq, ayat yang kedua. Tetapi alladzina kafaru, orang kafir kalau waktu ini adalah orang kafir Quraisy ya. Fi izzati wasiqaq, di dalam kesombongan dan permusuhan. Sombong. Apa maksudnya sombong? Ngerasa siapa sih Muhammad itu? Karena keturunannya, karena kekayaannya, karena darah birunya, makanya diremehkan tuh Muhammad tuh, ya kan? Menurut orang-orang kafir Quraisy waktu itu, ya. Jadi orang kafir itu berada dalam izzatin, kesombongan, wasiqaqi, dan sangat bermusuhan dengan Rasulullah SAW, ya, menentang, mengingkari, memusuhi Rasulullah SAW. Artinya kalau sudah menentang, mengingkari, mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan Al-Quranul Karim. Itulah orang-orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Abu Musab, semuanya memusuhi Rasulullah. Ya anak kemarin sore siapa sih? Masya Allah, gitulah kira-kira direndahkan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena kesombongan, karena dia merasa. Sombong itu kan penyebabnya Pak, pertama karena ilmu. Biasanya orang kalau punya ilmu tuh lebih sombong. Ya setan kan, ya kan begitu setan kan. Iblis tuh siapa sih Adam ya? Diciptakan belakangan, saya ini yang duluan. Dari api lagi, dia dari tanah. Nah, ilmu. Penyebab sombong kedua karena harta. Biasanya orang kaya itu lebih cepat sombong. Ada nggak orang miskin sombong? Ada. Contohnya Pak, ini cerita nyata nih. Ketika saya mendampingi almarhum Ustaz Arifin, ada orang nih, dia minta, Ustaz saya minta buat ongkos, bilangnya buat ongkos. Dikasih 50.000 di tahun 2002. 50.000 pun gede banget, sekarang juga gede kan. Apa yang terjadi? Orang itu Pak, ini di depan almarhum tuh, disobek-sobek uang. Masa Ustaz ngasih segini? Disobek-sobek uang. Itu orang miskin sombong namanya itu. Ya Allah ya Rabbana. Astagfirullah. Miskin sombong diangkat sampai begitu, ya Allah. Kan udah dikasih mau bersyukur kan ya? Gimana itu orang miskin sombong? Contohnya orang miskin sombong, udah melarat, nggak ibadah tuh sombong tuh. Udah melarat, nggak pernah ke masjid, udah susah, nggak pernah beribadah, nggak pernah sholat. Jawabannya begini, yang sholat aja miskin, ya Allah, begitulah sombong. Auzubillahi min dzalik. Nah, penyebab yang kedua harta. Penyebab yang ketiga sombong itu adalah
nasab keturunan. Nah, sekarang lagi ramai kan keturunan apa tuh Habib ya kan? Ya kan? Tes DNA. Padahal Pak Habib itu punya semacam apa wadah gitu ya, Robitoh Habib yang memang dia itu sangat ketat dalam menikahkan anaknya. Habib itu nikahnya dengan Habib juga, dengan keturunan Habib juga, Syarifah namanya. Dia nggak mungkin. Jadi kalau ada Habib itu nikah dengan orang lain, itu terputus nasabnya itu. Karena saking ketatnya menjaga nasab keturunannya itu. Ya, nasabnya. Walaupun banyak juga yang ngaku-ngaku Habib dia. Ya. Nah, bisa di ini keturunan bisa sombong ya, karena keturunan darah biru, raja ya kan, bangsawan ya kan. Keturunan sombong. Apalagi penyebab keturunan karena tenar, karena terkenal. Ya, terkenal sombong tuh. Biasanya orang cepat terkenal, cepat sombong. Ya, karena lewat YouTube, lewat medsos, TV dan bagaimana semacam itu lebih cepat sombong, Pak. Nah, itulah sombong. Padahal semalam kita belajar kitab Ta'limut Ta'lim, ada 3 orang kata Rasulullah SAW, dia tidak melakukan dosa tapi Allah sangat benci kepada orang ini. Siapa dia? Pertama, orang yang makan banyak, rakus. Rakus dalam makan. Jadi kerjanya mulutnya itu ngunyah begitu ya. Ya, apa namanya itu? Ngelebok mulu gitu. Ngelebok ya. Ngegares mulu kerjaan itu, makan terus. Ya, itu halal walaupun halal. Allah benci kepada orang yang banyak makan. Yang kedua, Allah benci kepada orang yang bakhil, bin pelit alias kikir, bin buntut gasiran, pantat kuning, apa lagi? Bol nontot. Saking pelit-pelitnya itu ya. Ya, saking pelit-pelitnya itu, ya Allah ya Rabbana. Orang pelit itu jauh dari surga, dekat dengan neraka, jauh dari malaikat, dekat dengan setan, orang bakhil. Ya. Yang ketiga, ya, dia tidak melakukan dosa, enggak maksiat, tapi dibenci oleh Allah. Siapa tuh yang ketiga? Sombong. Nah, ini. Sombong, Bang. Mutakabbir. Kenapa Allah sangat benci kepada orang sombong? Karena sombong itu pakaian Allah, al-mutakabbir. Di antara asmaul husna itu al-mutakabbir. Masa pakaian Allah dipakai oleh kita? Enggak pantas. Itulah 3 orang yang dibenci oleh Allah walaupun tidak maksiat. Yaitu orang yang rakus makannya, orang yang bakhil, kikir, pelit, dan orang yang sombong. Nauzubillah min dzalik. Ya kan? Uang nggak berlimpah, nggak pernah dia zakat, infak, sedekah, apalagi kurban Idul Adha. Pengennya waktu Idul Adha itu, nah, pengennya dapat. Orang-orang beli sapi, beli kambing, dia mau beli tusukan sate sama areng. Padahal uangnya berlimpah. Nah, inilah orang bakhil. Auzubillahi min dzalik. Ya, itulah ya, jadi penyebab sombong dia. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu sombong banget tuh pada Rasulullah, sombongnya luar biasa. Kam ahlakna min qabli min qarnin fanada wala tahina manas. Ayat 3 ayat surat Shad. Kam berapa banyak ahlakna kami membinasakan. Allah membinasakan, menghancurkan min qablihim, sebelum mereka, sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min qarnin, dari umat-umat yang dahulu, fanadau, lalu mereka minta tolong, wala tahina nas, sedang mereka itu tidak bisa tidak ada tempat untuk melarikan diri, tidak ada tempat untuk kabur, ya itu. Jadi apa maksudnya? Umat-umat yang sombong, yang mendustakan Nabi dan Rasul bukan hanya Quraisy, tapi umat-umat yang dulu pun begitu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nabi Nuh, semuanya juga sombong, mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan para Nabi dan Rasul. Nah, ketika datang akhlakna, kami binasakan dengan banjir, dengan gempa, dengan puting beliung, ya, dengan macam-macam bencana itu, musibah. Mereka meminta minta tolong. Ya, panado. Tolong. Tapi nggak ada manfaatnya. Kenapa?
Karena memang tidak ada tempat, tidak ada waktu untuk melarikan diri. Ya kan, bagaimana Allah hancurkan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ya kan, dan sebagainya. Ya, inilah ayat ini dijelaskan dari dalam ayat surah Al-Anbiya ayat 12-13. Falamma hasu ba'sana ijahum minha yarkudun. Tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka lari, terbirit-birit, tergesa-gesa. La tarkudu warji'u ila ma utsibtum bi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik. Tuh. Artinya adalah ya mereka minta tolong tapi tidak ada tempat untuk berlindung dari bencana dan musibah. Ya kan? Nah, kalau kita nih sekarang tuh nanti, ya kan, belum lama tuh musibah besar, ya kan, di beberapa tempat. Bahkan ada negara yang Allah hancurkan, ya. Sekarang udah kelihatan, ya. Walaupun tidak sedahsyat umat-umat yang dahulu. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Ayat keempat. Wa'ajibu, mereka heran, mereka ta'ajub. An ja'ahum, bahwa telah datang kepada mereka munzirun, seorang pemberi peringatan. Itu seorang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum, dari golongan mereka sendiri. Wa qala al-kafiruna, dan orang-orang kafir berkata, ya berkatalah orang-orang kafir, hadza sahirun kazzab. Ini Muhammad ini adalah sahir, tukang sihir. Kazzab, seorang pendusta, pembohong. Padahal dulunya tuh Pak, dulunya waktu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad itu mendapatkan gelar apa? Al-Amin, jujur, dapat dipercaya, nggak pernah berbohong. Dalam bisnis, dalam sehari-harinya Rasulullah itu dikenal sangat-sangat jujur. Di zaman orang nggak ada kejujuran, ya kan? Allah Akbar. Inilah penting kejujuran. Karena kejujuran Allah berikan kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan. Ada kan cerita supir taksi berangkat haji karena kejujurannya. Ya ceritanya dia punya penumpang, ya kan? Penumpangnya ketinggalan tasnya. Tasnya itu isinya uang jutaan, puluhan juta. Yang lebih mahal adalah isinya itu dokumen-dokumen penting, ya kan? Lalu dia melihat ada kartu nama, ada namanya, ada identitasnya, dia kembalikan. Dikembalikan ke tempat yang punya itu. Itu senangnya luar biasa yang punya itu tas. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji mengembalikan tas ini. Uangnya menurut dia nggak seberapa, padahal menurut supir taksi ya puluhan juta kan gede kan. Ini yang paling penting, dokumen-dokumen, surat-surat penting ada di sini semua. Maaf Pak, saya belum haji, kata supir taksi. Nah itu Bapak pakai peci haji? Ya emang cita-cita saya ingin haji. Apa yang terjadi? Insya Allah sebagai bentuk terima kasih saya, tahun ini Bapak bisa menunaikan ibadah haji. Tuh Pak, karena kejujuran kan? Kejujuran. Makanya kalau udah jujur tuh Allah berikan kesuksesan. Ya Allah, ya kan? Masya Allah. Makanya pakai peci haji aja kemana-mana. Ya, nanti ada misal dompet jatuh kita ambil, kembaliin. Ya, nah itu bisa berangkat haji. Kalau yang punya orang kaya, Allah, misalnya begitu ya. Itulah namanya rezeki ya. Min haitsu la yahtasib. Karena kejujuran sebenarnya, karena kejujuran. Nah, beda orang kafir tuh. Setelah Rasulullah dapat Al-Qur'an, dapat wahyu, beda ngomongnya. Haja sihirun sahirun kazzab. Ini Muhammad tukang sihir. Muhammad ini pendusta, pembohong besar, kazzab. Kazzab itu lebih daripada apa? Pembohong. Jadi benar-benar bohongnya. Bohong. Aneh kan ya? Berubah pikiran. Dulunya memberikan gelar Al-Amin, setelah dapat wahyu Al-Qur'anul Karim berubah. Ya, Muhammad dikatakan pembohong. Muhammad dikatakan tukang sihir, astagfirullahaladzim. Ya kan? Apa alasannya? Kenapa orang kafir mengatakan Muhammad itu tukang sihir dan pembohong? Ayat yang kelima nih.
Aja'alal aliyata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah mungkin Tuhan yang mereka sembah itu Tuhannya jadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Karena mereka ini Pak menyembah Tuhannya 300 Tuhan lebih, 360 kalau nggak salah ya. Berubah jadi satu Tuhan. Ini membuat pembohong, membuat tukang sihir gitu. Itu kata mereka. Tuhan kamu yang banyak aja. Jadi orang kafir itu kan, orang musyrikin itu begitu Pak. Yang anehnya Pak, orang membuat Tuhan itu sesuai dengan strata ekonominya. Kalau orang kaya buat Tuhannya patungnya dari emas. Yang bawahannya patungnya dari perak, yang bawahan lagi patung dari perunggu, yang bawahan lagi patung dari besi, yang bawahan lagi patung dari kaleng, yang bawahan lagi paling miskin patung dari tepung. Dari tepung Pak, dia bikin tepung bentuk patung. Kalau dia lapar dia makan itu Tuhannya. Jadi orang kafir itu Pak, ya hebat banget Pak. Orang jahiliyah tuh Tuhan aja dimakan. Tuhan dimakan, kalau dia lapar Tuhannya dimakan, ya Allah, itulah strata ekonominya begitu. Ya Allah. Nah, tapi anehnya mereka mengatakan Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pembohong. Penyebabnya karena ya Tuhannya cuma satu, ya kan? Padahal Tuhan kami banyak. Allahu Akbar. Asbabun nuzul ayat yang kelima, Ibnu Abbas meriwayatkan berkenaan dengan ucapan kaum Quraisy tatkala Rasulullah berkata kepada Abu Thalib, aku ingin mereka mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah. Maka orang-orang kafir mengejeknya, satu Tuhan. Aneh ini. Nah, masa satu Tuhan la ilaha illallah? Padahal Tuhan itu banyak, kata mereka. Ya kan? Inilah wan talaqal mala'u. Dan kemudian mereka pergi, para pemuka-pemuka orang-orang apa istilahnya itu, pemuka Quraisy. Pemuka Quraisy artinya orang-orang yang punya kekuasaan yang hebat. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain itu kan kekuasaannya hebat, uangnya banyak, darah biru gitu kan. Pergi itu minum dari mereka, animshu, sambil mereka berjalan. Wasbiru, mereka sabar alihatikum, tetap kepada Tuhan. Jadi mereka sabar kepada tuhan-tuhan yang mereka sembah. Mereka tidak mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Inna hadza la syurad. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang diinginkan oleh kami. Itu. Ya, inilah menurut Ibnu Jarir yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, yaitu ajaran tauhid yang diajarkan Rasulullah SAW dijadikan sebagai sarana untuk meraih kedudukan yang tinggi di atas kalian, agar kalian banyak pengikutnya. Makanya mereka tidak mau tuh, ya. Sebenarnya secara nurani hati mereka mengakui yang disampaikan Muhammad itu benar, tapi karena kedudukan itu, ya kedudukannya sebagai ya seorang pembesar, seorang bangsawan, mereka takut apa? Kalau dia mengakui Tuhan itu satu, turun kedudukannya itu. Egonya begitu istilahnya. Makanya mereka apa? Di ayat ini mereka berjalan meninggalkan Muhammad. Mereka sabar dengan banyaknya Tuhan. Wasbiru ala halihatikum. Ya kan? Inna hadza la syurad. Inilah yang diinginkan oleh kami, diinginkan oleh orang-orang kafir. Mereka memang punya Tuhan yang banyak. Ya Allah. Itu ya. Nah, dalam sebuah riwayat, ya, Abu Jahal, mereka di antara kaum Quraisy itu ngomong kepada Muhammad, demi ayahmu, katakanlah, apakah kalimat itu? Sungguh kami akan memberikan kepadamu 10 kali lipat. Kenapa engkau berdakwah dengan la ilaha illallah? Kami akan ganti dengan 10 kali lipat. Apa maksudnya? Maka Rasulullah bersabda, la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Mereka menolak, mereka berkata, ya Muhammad, mintalah kepada kami selainnya. Rasulullah bersabda, lau ji'tumuni bisyamsi hatta taduha fi yadi
mas'altukum ghairaha. Sekiranya kalian dapat mendatangkan matahari kepadaku, lalu kalian letakkan matahari itu di tanganku, aku tidak akan meminta kepada kalian selain dari kalimat la ilaha illallah. Maka mereka pergi dalam keadaan marah, demi Tuhan, kami benar-benar mencaci maki kamu dan Tuhanmu yang telah memerintahkan menyampaikan hal ini. Nah, itulah yang mereka lakukan orang-orang Quraisy, ya. Kemudian ayat ke-7, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Ma sami'na, tidaklah kami mendengar, bihadza, tentang hal ini, fil millatil akhirah, di dalam agama yang akhir, agama nenek moyang mereka. In hadza, tidaklah ada seruan tauhid ini illa ikhtilaq, kecuali kebohongan yang dibuat oleh Muhammad. Tuh, mereka mengatakan Muhammad itu bohong, pembohong, ya. Jadi, ya, mereka orang-orang kafir mengatakan tidak pernah mendengar kalimat la ilaha illallah. Tidak pernah tuh mereka mendengar itu. Menurut agama kami yang akhir, agama mereka itu adalah agama yang menyembah banyak Tuhan. Ajaran Muhammad itu ajaran kebohongan, ajaran yang dibuat-buat Muhammad. Itu yang menurut mereka, ya, menurut mereka. Padahal mah nggak begitu, kan? Itulah ajaran mengada-ngada, katanya. Jadi menurut Mujahid, Qatadah, ikhtilaf itu artinya dusta. Ibnu Abbas mengatakan dugaan-dugaan aja, itu kan, belum pernah. Nah, dalam sebuah riwayat, ya, mana nih? Mujahid Qatadah Abu Zaid, yaitu agama Quraisy. Dalam sebuah riwayat mereka mengatakan bahwa agama yang dimaksud agama Nasrani. Tapi kami belum pernah mendengar agama terakhir agama Nasrani. Belum pernah. Kami, ya, kalau Al-Qur'an itu benar, tentu orang-orang Nasrani, orang Kristen akan menceritakan kepada kami, kata orang-orang musyrikin kaum Quraisy. Ini yang ayat 7. Kemudian ayat 8, aunzila ala zikru min bainina. Apakah mungkin diturunkan atasnya az-zikru Al-Qur'an min bainina, di antara kami? Apakah mungkin Al-Qur'an itu diturunkan kepada kami? Artinya mereka menganggap mustahil Al-Qur'an itu diturunkan kepada Muhammad secara khusus di antara mereka semua. Laula nazzala ala hadzal Qur'an ala rajulin min qaryataini azim. Mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada seorang pembesar dari negeri ini? Artinya, kenapa diturunkan kepada Muhammad, bukan kepada kami yang besar ini, yang hebat, kekuasaan, uang, turunan dan sebagainya. Itu kata mereka. Balhum fi syakkin min zikri. Bahkan sebenarnya mereka itu fi syakkin, di dalam keraguan-raguan, min zikri, dari kebenaran Al-Qur'an. Bal lamma yazuku azab, bahkan belum pernah mereka merasakan azabku. Artinya adalah jawaban tersebut menunjukkan kebodohan mereka. Betapa dangkalnya akal mereka. Al-Qur'an itu mustahil diturunkan kepada Rasul di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bal lamma yazuku azab, sebenarnya mereka belum merasakan azab, ya. Mereka mengucapkan kata itu karena belum merasakan pembalasan dari Allah, ya, akibat yang mereka katakan itu. Mereka mendustakan Muhammad Rasulullah SAW, maka mereka akan dimasukkan ke dalam azab siksa neraka jahanam nanti. Allah Akbar. Inilah, ya, ayat yang ke-8. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat selanjutnya, am indahum khazain rahmat rabbikal azizil wahhab. Ataukah indahum, di sisi mereka, khazain, perbendaharaan, rahmat rabbika, Tuhanmu Allah, al-azizil wahhab, yang maha perkasa lagi maha pemberi. Makasih zakat, ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
di ayat yang ke-9 ini menjelaskan Allah itu ya maha perkasa, maha gagah. Apa yang dikehendakinya sangat pasti akan terjadi. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi jadilah, dan sangat mudah bagi Allah. Ayat ini surah Shad ayat 9 ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 53. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira am yasuduna an-nasa 'ala Allahi ma atahumullahu min fadli. Ataukah ada bagi mereka bagian dari kekuasaan, mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun kebaikan kepada manusia? Ataukah mereka dengki kepada Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepada Muhammad itu? Sungguhnya kami telah memberikan kitab hikmah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Kami telah memberikan kerajaan yang besar. Di antara mereka ada orang yang beriman, di antara mereka ada yang tidak beriman. Ya kan? Itulah. Allah Akbar wal Islam. Ini ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nisa atau juga dalam surah Al-Isra ayat 100. Qul law antum tamlikuna khazain rahmati rabbi ijal amsaktum khasyatan infaq wa kal insan futura. Katakanlah oleh Muhammad, seandainya kamu menguasai perbandaran rahmat Tuhanku, niscaya perbandaran itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Karena manusia itu adalah orang yang paling pelit. Manusia itu adalah orang yang paling kikir. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah berikan kekayaan, sangat mudah bagi Allah. Am lahum mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma ayat 10. Ataukah bagi mereka kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya langit dan bumi. Falyartaqu, hendaklah mereka naik bil asbab, ya, pada tempat-tempat sebab-sebab menuju langit. Ataukah, jadi artinya ya, kalau Allah menghendaki seseorang itu diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, kerajaan, langit dan bumi, hendaklah mereka menuju langit dan bumi, menuju tangga-tangga menuju langit ke bumi, ya, sampai ke langit yang ketujuh. Kalau mereka mau, kalau mereka sanggup. Jundum ma hunalika mazumun minal ahzab, tentara-tentara apapun di sana dikalahkan dari orang-orang yang bohong, ya, orang-orang yang bersekutu. Artinya tentara yang mendustakan, yang berada dalam kejayaan, mereka akan dihancurkan, dikalahkan, ya, seperti Allah hancurkan orang-orang yang sebelum mereka, ya kan? Allah Akbar. Ya. Ayat ini terjadi ketika perang Badar. Ketika perang Badar, ya kan, umat Islam kan bisa menang. Perang Badar itu perang ketika di bulan suci Ramadan, ya, perang Badar. Kemudian ayat selanjutnya, kazzabat qablahum qaumun nuhi wa 'adu wa fir'aun wa zul autad, telah mendustakan sebelum mereka, sebelum Quraisy, sebelum umat Rasulullah SAW. Siapa itu? Kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh, Wa'ad, kaum 'Ad, wa Fir'aun, dan Fir'aun, Ujul Autad, yang memiliki bala tentara yang sangat kuat. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan sebuah kaum yang walaupun punya kerajaan, kekuasaan yang sangat hebat. Dan seperti Israel, pasti kalah, Pak. Pasti sangat mudah Allah menghancurkan, mengalahkan Israel. Cuma ini kan menguji iman kita, ini umat Islam seluruh dunia, ya kan? Kita bisa bantu atau kita malah membiarkan. Bagaimana caranya kita berjihad membela Palestina? Pertama, kita share terus tuh di medsos kita, bagaimana kezoliman, ya, genosid, kemanusiaan yang luar biasa, ya. Orang udah ngungsi, Pak, dibom juga, kan keterlaluan namanya. Yang dibom itu bukan tentara, anak-anak, ibu-ibu, ini udah parah banget ini, Pak. Kalau perang tentara sama tentara itu namanya sportif namanya, kan, ya. Ini tentara sama bocah, sama emak-emak, ya kan namanya nggak sportif namanya.
Pengecut namanya kan, pengecut. Itulah yang mereka lakukan selama ini kan. Dan genosidnya luar biasa. Oke lah kita nggak disebut muslim dah, disebut manusia. Tega nggak ngeliat begitu Pak setiap hari Pak. Makanya kalau di Masjid Az-Zikro kunut nazilah tadi itu setiap sholat 5 waktu. Jadi 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kunut nazilah mendoakan Palestina. Pertama dengan share, kedua lewat apa? Doa. Kita nggak bisa bantu kan, tapi bisa dengan doa kan. Doakan terus, kirimkan Al-Fatihah. Kita doa terus. Ya. Insya Allah yakin nanti Allah hancurkan Israel. Kapannya hanya Allah yang tahu kan. Kita nggak tahu. Yang penting doa terus. Yang ketiga, boikot tuh produk-produk Israel. Ini kadang-kadang maaf ya, hajatan perkawinan masih aja ada Fanta, ada Coca-Cola, masih seneng ya makan di KFC, di McDonald. Ya, itu sama aja namanya apa ya? Membantu mereka. Ya. Jadi kalau bisa janganlah Pak. Kita boikot. Ya. Kita ganti produk-produk yang halalan, mendingan minum bajigur, teh, kopi ya. Ya misalnya kan Allah Akbar. Yang halalan thayyiban mubarakan. Ini hal-hal yang sederhananya ya. Itu. Nah, sekarang kan terus-terusan terjadi Pak ini, Masya Allah, Allah Akbar. Kalau ngeliat anak-anak tuh nggak tega dah ngeliatinnya Pak. Ya Allah, saya nggak tega itu Masya Allah. Anak kecil Pak, ada yang kepalanya putus, ini bom namanya kan, hancur. Waduh, ya Allah ya Rabbana. Di rumah sakit Sifa tuh, rumah sakit di Gaza di Palestina Pak, 300 orang Pak. Ya Allah, mati sekaligus. Bukan hanya matinya dengan ini Pak, ada yang diinin dulu gitu, disiksa dulu. Ya, ibu yang hamil. Aduh, Masya Allah. Nah ini diperlihatkan, orang lihat kan. Ya sekarang kan hari ini terjadi, saat ini detik ini terjadi, detik ini kita bisa menyaksikan kan. Ya Allah, tapi kita nggak bisa apa-apa. Udah ada yang mulai nyoba tuh Iran kan, presidennya kan. Iya kan. Katanya kecelakaan lah apa, itu kan cuma biasanya doang. Padahal kan bisa jadi memang sudah ada bom di helikopternya itu kan. Itu. Oh, pada takut tuh kan. Siapa yang berani presiden? Erdogan ini udah mulai nih. Erdogan juga. Allah Akbar. Kalau kita kan bantunya dengan doa, bantunya dengan boikot, bantunya dengan apa? Aksi unjuk rasa, silakan ikut tuh. Yang kemarin tanggal 1 ya. Tanggal 1. Silakan aksi damai. Seluruh dunia kan, Masya Allah. Itu. Kalau kita nih paling cuma 2 lah ya, doa dan boikot, jangan belilah. Ya, biasanya orang-orang hajatan masih ada Coca-Cola Fanta tinggalin tuh ya, seperti janganlah. Ya, minuman yang halal-halal lah. Ini baik minuman air teh, anget, enak kan? Nah, di antaranya itu kan, di antara makanan, minuman, produk banyak. Nah, Allah hancurkan kaum Nabi Nuh, kaum Ad, Fir'aun, pasti Allah hancurkan. Walaupun tentaranya hebat. Fir'aun gimana nggak hebat kan? Di zamannya hebat banget kan. Allah. Wa Samud, kemudian ayat selanjutnya kaum Samud, wa kaum Lut, kaum Nabi Lut, wa asbul Aikah, dan para penduduk Aikah. Siapa ini? Kaumnya Nabi Shu'aib. Ulaikal ahzab, mereka semua adalah golongan pendusta, golongan yang mendustakan Nabi dan Rasul. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, maksudnya apa? Allah menceritakan begini supaya kita jangan sama dengan kaum ini, jangan sama dengan kaum Nabi Nuh, jangan sama dengan kaum Ad, jangan sama dengan Fir'aun dan bala tentaranya, kaum Samud, kaum Lut, Ashabul Aikah, jangan sampai. Maksudnya Allah menjelaskan ini supaya kita jangan termasuk orang-orang seperti itu, begitu ya. Oh, ya kan? Kita diingatkan oleh Allah di ayat-ayat ini. In kullun illa kazzaba bir-rusula fa haqqa iqab. Tidaklah setiap mereka kecuali kazzabar rasul, mendustakan para rasul. Fa haqqa, maka berhaklah mereka iqab, hukumanku, siksaanku, azabku, dengan banjir, dengan gempa, dengan berbagai macam musibah-musibah. Nah, sekarang pun Allah perlihatkan tuh di Brazil tuh.
Itu di Brazil itu saya dapat video tuh ya. Setelah mereka menyembah, dia kan penyembah setan, setan disembah. Lalu apa terjadi? Hari berikutnya hancur lebur tuh. Waduh, banjir bandang luar biasa dahsyat. Di Uni Emirat Arab tuh ya. Uni Emirat Arab belum pernah kejadian banjir besar, Pak. Orang di ya kan? Negara yang kaya raya, kemudian padang pasir, masa banjir yang luar biasa dahsyat, nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena sebelumnya mereka membangun kuil terbesar di dunia. Astagfirullahaladzim. Nabi Ibrahim aja menghancurkan patung, mereka malah mendatangkan patung. Ya Allah ya Rabbana, na'udzubillah. Hancurkan kan, dahsyat. Ya kan di Padang tuh, itu sebelumnya kan banyak peristiwa-peristiwa yang LGBT, Pak. Ya Allah. Makanya Allah hancurkan Padang. Allah kirimkan musibah. Tapi apa? Nah, ini Allah perlihatkan kebesaran Allah. Dulu Aceh tsunami, masjid tegak, nggak hancur kan? Kemudian di Ciputat tuh, di Gintung, banjir, bandang, musola tegak berdiri. Padahal kanan kirinya hancur. Yang sholat selamat. Sekarang di Padang coba, masjid tegak, kanan kiri hancur rumah-rumah. Wah, itu kan bukti kekuasaan Allah. Nah, kita nih mumpung lagi masih hidup nih, masjid. Ini kapal nih, yang nanti menyelamatkan kita di akhirat. Nah, itu ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-15. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah. Tidaklah mereka menunggu illa sayhatan wahidah, kecuali satu tiupan sangkakala. Malaha min fawaq, yang tidak ada bagi mereka sela-sela. Ya, artinya ketika Allah hancurkan dengan satu tiupan saja, apa itu? Kiamat. Jadi malaikat Israfil udah siap-siap, Pak. Satu tiupan saja mereka, malaikat Israfil itu meniup, apa yang terjadi? Sayhatan wahidah. Maka mereka tidak ada tempat untuk apa? Untuk semua manusia. Jadi ketika nanti kiamat, semua manusia terkejut, kecuali yang Allah kecualikan oleh Allah. Mereka beriman. Allahu Akbar. Faqalu rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Mereka berkata dengan mengejek nih, orang-orang kafir ngejek nih. Rabbana, ya Tuhan kami, ajil lana, segerakanlah untuk kami, qittana, bagian kami, qabla yaumil hisab, sebelum kami dihisab. Mana azab? Wah, ini nantangin namanya itu. Nantangin ya. Ungkapan tidak percaya kaum musyrikin terhadap azab yang Allah berikan kepada mereka, karena mereka meminta supaya mana itu azab, mana itu siksaan. Mereka tuh nantangin. Allah Akbar. Ya. Ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 32. Allahumma in kana hadha wal haqq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw itini bi azabin alim. Ya Allah, jika Al-Qur'an ini adalah yang benar dari Engkau, hujannya kami dengan batu dari langit, datangkan azab kepada kami yang sangat pedih. Tuh, begitu tuh. Astagfirullahaladzim. Itu mereka telah begitu, Pak. Kenapa Allah tidak turunkan azab? Karena di situ ada kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang membuat Allah tunda azab bagi mereka. Tapi nanti rasakan di akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari ayat-ayat surah Shad ayat 1 sampai 16 kita dapat mengambil ibrah pelajaran. Ya rahimakumullah.